Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, para bruder, dan adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat adalah anugerah Allah. Tetapi percaya akan Allah yang dapat menyembuhkan menjadi prasyarat untuk mengalami mukjizat itu. Naaman, panglima Raja Aram yang mengidap sakit kusta, mula-mula ragu-ragu untuk percaya akan kuat kuasa Allah yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Namun akhirnya ia pergi juga ke Sungai Yordan untuk membasuh diri di sana. Setelah membenamkan dirinya 7 kali ke dalam air, penyakitnya hilang, kustanya lenyap, dan ia sembuh. Lalu Naaman segera menemui Nabi Elisa, dan di depan Nabi Elisa, Naaman mengucapkan syahadat dan pengakuan iman. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Naaman bersyukur atas kesembuhannya dan mengakui bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah di muka bumi ini. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyelamatkan setiap orang. Berita keselamatan ini, kata Rasul Paulus kepada Timotius, harus diwartakan oleh semua pengikutnya. Injil Kristus mesti diwartakan kepada setiap orang agar tumbuh imannya, terlebih kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Untuk itu setiap orang, kata Rasul Paulus, dipanggil untuk erat bersatu dengan Yesus Kristus agar mampu bertekun dalam mewartakan Injilnya. Umat beriman dan para peziarah pengharapan yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, disebutkan tadi Yesus melintasi daerah Samaria dan Galilea. Ketika memasuki daerah itu, tiba-tiba 10 orang kusta datang kepadanya. Mereka serempak berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan tentulah Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Setelah mendengar kata-kata itu, para penderita kusta itu segera pergi ke bait suci untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam di situ. Namun di tengah-tengah jalan, para penderita kusta ini sembuh. Kesembuhan ini menimbulkan gejolak emosi yang luar biasa dan sukacita yang menyala-nyala. Satu dari penderita kusta ini berlari kencang kembali menemui Yesus untuk berterima kasih kepadanya, dan sambil berlutut di depan kaki Yesus, ia mengucap syukur dan memuji Allah dengan suara nyaring. Memang tidak disebutkan kata-kata apa yang diucapkan tadi. Singkat kata,
penginjil menyebutkan satu dari orang kusta itu bersyukur, berterima kasih dengan suara nyaring. Setiap rahmat, kebaikan, dan mukjizat dari Tuhan menumbuhkan iman, meluapkan rasa syukur, dan patut dibalas dengan ucapan terima kasih. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mukjizat itu anugerah Allah, tetapi mukjizat terhalang terjadi jika orang tidak percaya dan tidak berusaha. Naaman dan 10 orang kusta tadi tidak akan pernah sembuh jika tidak percaya pada kuasa Tuhan yang luar biasa dan tidak berusaha pergi ke sungai Yordan untuk membasuh diri dan berjalan jauh ke bait suci untuk menjumpai imam-imam di situ. Karena percaya apabila Allah berkata semuanya akan terjadi, maka orang Naaman rela pergi ke sungai Yordan. Tidak disebutkan berapa jauh dari tempat tinggal Naaman. Singkat kata, ia juga harus berusaha. Dan tubuh yang luka tentu akan tidak nyaman dan perih tersentuh air, dan itu pun dilawan, rasa sakit itu dilawan oleh Naaman dan membenamkan diri 7 kali ke dalam air, maka ia sembuh. Siapa dapat menjamin kalau bertemu dengan para imam, ya, kusta akan sembuh? Tetapi karena percaya akan kata-kata Tuhan, 10 orang kusta itu pergi juga. Dan belum sampai ke bait suci, mereka sudah sembuh. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyelamatkan umatnya secara utuh sempurna. Tidak hanya sakit fisik, sakit yang menimbulkan juga penyakit sosial, disingkirkan, dijauhkan, dicemoohkan, tetapi juga perasaan kesal, marah, benci karena sakit diubah oleh Tuhan menjadi suatu pujian kepada Allah yang hidup. Hidup yang dibungkus keputusasaan diubah oleh Tuhan menjadi penuh pengharapan. Allah membuat Naaman dan 10 orang kusta menjadi manusia baru yang hidup penuh syukur dan pujian kepada penyelenggara hidup. Sesungguhnya setiap orang dipanggil untuk selalu memuji Tuhan dan berterima kasih atas kasih-Nya yang tak terperikan. Semoga Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita semua.